Hai hai hai, Assalamualaikum. Oke, kembali lagi di my YouTube channel, di channel Umu Sabrina. Oke, kali ini saya akan menunjukkan ke teman-teman semuanya cara yang cepat dalam mencetak sempol ya. Karena saya adalah ibu dari satu balita yang tidak kucing dan saya dituntut untuk bekerja cepat. Maka dari itu saya menciptakan satu apa ya, satu terobosan saya bilang dalam mencetak sempol agar cepat dengan dua alat yang begitu mutakhir, yaitu dengan centong dan spatula. Centong ini bukan sembarang centong teman-teman, ini saya bikin sendiri dari papan ya. Ini tuh dari papan, kemudian saya tek-tekan menjadi seperti yang ada di gambar ini. Centong ini sangat berjasa untuk saya. Saya begitu bersyukur kepada Allah diberikan ide membuat centong ini ya. Centongnya tuh bentuknya datar ya teman-teman, tidak melengkung seperti centong nasi yang dari kayu itu ya. Jadi bentuknya tuh lurus, diameter tengahnya sesuai panjang sempol, yaitu satu ruas jari ya. Satu ruas jari saya. Oke. Oke, next. Kita nggak usah terlalu panjang nyeritain centong dan spatula ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke proses selanjutnya. Terlebih dahulu kita panaskan air dalam panci ya. Panaskan dengan api sedang, jadi tidak sampai mendidih ya. Cukup sampai keluar asap-asap dikit seperti itu ya. Jadi suhunya hangat saja, tidak terlalu panas. Oke, lanjut, kita mulai cetak ya. Celupkan spatula ke dalam air, lanjut kita rapihkan sisi kiri kanannya, bagian depan kita rapihkan. Nah, seperti itu ya. Gunanya mencelupkan adalah biar nggak lengket ke adonan. Jadi spatulanya ketika mengangkat sempol, lanjut ditaruh di air tuh licin aja, glosor gitu, jatuh ke air. Di sini tuh aslinya saya bisa lebih cepat dari ini kalau nyetak, cuman karena di sini tujuannya supaya teman-teman tuh tahu ya, kalau cepet-cepet kan nanti susah ngikutinnya gitu ya. Nih seperti ini, pakai centong diangkat, celupkan ke dalam panci, terus aja kayak gitu ya teman-teman. Jadi disendok pakai centong, rapihkan kiri kanan, depan dan atasnya. Jangan lupa tiap menyendok adonan, spatulanya celupin dulu ke air biar nggak nempel di adonan. Oke, gampang kan teman-teman? Ini adalah cara tercepat yang udah saya jalani ya, kurang lebih 1,5 tahun berjualan sempol ayam. Sudah berbagai cara saya tempuh, saya jalani, mulai pakai manual, pakai tangan ya. Jadi tangannya diulir-ulir ke bambu sampai tangan saya kisut-kisut, pewat ya, karena kan megang terus adonan ya teman-teman. Kalau ini kan enggak, kita enggak megang langsung ya. Jadi pakai centong, pakai spatula. Jadi tangan tuh enggak kayak orang berenang sampai kisut-kisut gitu. Saking lamanya megang adonan kan, yang namanya jualan kan, kalau nyetak tuh pasti enggak sedikit ya teman-teman. Ini saja tuh saya untuk 4 hari. Jadi ini saya mencetak sempolnya 4 resep, dan ini tuh nggak pakai pengawet ya teman-teman. Jadi saya mengakalinya di proses penyimpanan ya. Jadi kalau kita menyimpan sempol di kulkasnya benar, tanpa bahan pengawet pun akan awet ya teman-teman. Jadi saya tuh kalau nyimpen sempol di kulkas, terlebih dahulu kita pakein kantong kresek yang ukuran 15 warna putih. Itu pun dimasukin ke kreseknya kalau situasinya udah dingin ya sempolnya tuh. Jadi kita setelah ditiriskan, diangin-angin terlebih dahulu. Kalau udah dingin baru ditusuk pakai tusukan sate, lanjut nanti kita plastikan ke dalam kantong kresek ukuran 15 ya. Nanti baru ditaruh di kulkas. Dan ini tuh akan aman teman-teman ya, biarpun tanpa pengawet akan aman, nggak akan basi, nggak akan berjamur, bisa kuat 3-4 hari. Satu panci penuh ini kurang lebih akan terisi sekitar 200 sampai 250 picisan ya. Jadi
4 kali nyetak tuh udah 1000 tusuk ya teman-teman. Jadi cepet banget deh ini adalah cara tercepat yang pernah saya lakukan, dan sekarang saya men-share ke teman-teman semuanya, untuk semua pedagang sempol di luar sana yang baru memulai atau merintis, supaya waktu kalian tuh nggak habis buat nyetak sempol seperti saya dulu ya teman-teman. Saya bisa nyetak sempol dulu bisa seharian ya, sore baru kelar. Sedangkan sorenya saya tuh harus jualan ya, biarpun suami yang jualan kan saya tetap ikut. Nih kayak gini teman-teman, ini aslinya bisa lebih cepat ya teman-teman, cuman karena di sini kan saya mau menunjukkan ke teman-teman, jadi saya tuh cetaknya pelan-pelan. Oh ya teman-teman, untuk mencetak sempol telurnya saya buatin video terpisah ya dari judul yang sekarang, dikarenakan kenapa, jadi biar waktunya tuh nggak terlalu lama ya. Satu video kan kalau durasinya panjang takutnya teman-teman tuh bosen, jadi saya bikin judul baru, mencetak sempol telur ya, jangan lupa ditonton ya. Oke, ini sempolnya udah mau penuh satu panci ya. Nah, nyala apinya kita mulai besarkan, dan di sini kita aduk-aduk perlahan. Di sini tujuannya agar sempolnya tuh nggak saling menempel ya satu sama lain. Jadi ini tuh aman teman-teman, biarpun nggak pakai minyak di dalam air dalam panci, tapi ini tuh nggak bakal menempel. Biarpun menempel, nanti pas dipisahkannya tuh akan pisah sendiri pas kita aduk-aduk memakai serokan seperti ini ya teman-teman. Baru nanti kalau udah mengapung semuanya, itu tandanya sudah matang dan siap diangkat. Jadi ini tuh kalau apinya dikecilin dulu pas nyetaknya, baru kalau udah selesai baru dibesarin. Itu tujuannya supaya matangnya tuh bareng teman-teman, jadi nggak ada yang matang separoh. Nah kayak gini kan udah mengambang semua ya, udah ngapung semua, berarti itu sempolnya udah matang ke dalam. Jadi kalau matang sempurna pun dia nggak bakal rawan basi ya teman-teman. Jadi banyak basi itu banyak faktor yang menyebabkan sempol tuh cepat basi. Salah satunya itu jadi kurang matang di dalam bagian dalamnya ya. Lanjut kita tiriskan. Dalam proses penirisan pun itu tuh ada beberapa yang harus diperhatikan ya teman-teman. Jadi biar nggak cepat basi tuh, pertama tuh diangin-anginkan atau ditiriskannya tuh harus benar sampai sempolnya tuh dingin ya, jadi nggak ada uap-uap panas. Jadi dia tuh kalau perlu kita kipas-kipas pakai kipas angin aja, jadi biar uap panasnya hilang. Terus harus dieler ya teman-teman. Dieler tuh apa ya, jadi harus jangan saling menumpuk gitu, jadi kita pindahkan ke wadah saringan yang lebih besar. Jadi kita ratakan sempolnya agar tidak saling menumpuk, biar cepet dingin juga. Kalau udah dingin baru nanti kita tusuk-tusuk dengan tusukan sate. Jadi kalau cara cetak seperti ini tuh kita nggak pakai tusukan sempol yang panjang dan besar itu ya teman-teman. Tusukan seperti itu kan lumayan ya teman-teman, jadi kita tuh butuh banyak kalau pakai tusukan yang besar itu. Sedangkan kalau cara yang kayak yang saya tunjukkan sekarang tuh, kita hanya cukup memakai 2 bungkus tusuk sate untuk kurang lebih 1000 pieces itu cukup teman-teman. Jadi sangat irit biaya sekali, irit biaya, tenaga, waktu. Oke, karena ini udah di tahap akhir video ya. Jadi karena ini channel baru, channel Umu Sabrina, jadi biar lebih semangat lagi dalam saya men-share kegiatan perniagaan saya, share-share tips dan trik dalam berjualan, menu jualan. Dukung channel Umu Sabrina ya dengan cara like, comment, and subscribe, dan share tentunya jika dirasa konten-konten yang saya buat ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, terima kasih sudah menonton.